Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 901. Salam, Tuan. Yang Zhao dan Yang Fei memberi hormat pada Dong Fangyi secara bersamaan. Lupakan saja. Dong Fangyi melambaikan tangannya, lalu menatap Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, bagaimana kabarmu? Apa kau sudah menyelesaikan apa yang perlu kau lakukan di alam bawah? Selesai, kurasa. Xiao Chen mengangguk. Bagus sekali. Lain kali kalau kamu datang ke Villa Yuanxi di negeri Dongeng Changyan, aku akan mentraktirmu anggur peri terbaik dari Villa Yuanxi kami. Kata Dong Fangyi dengan sangat ramah. Kau ingin kembali? Tanya Xiao Chen. Ya. Dong Fangyi mengangguk dan berkata, baru saja, aku menerima pesan dari ayahku. Beliau memintaku untuk segera kembali ke Villa Yuanxi, jadi aku datang untuk memberitahu Yang Zhao dan Yang Fei bahwa urusan alam abadi Chongyang akan diserahkan sementara kepada mereka. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab kami. Janji Yang Zhao dan Yang Fei. Baiklah, tentu saja aku percaya padamu, jadi aku mempercayakan tugas penting ini kepadamu. Kata Dong Fangyi. Apakah kau akan segera berangkat? Xiao Chen bertanya lagi. Ya, pesan ayah sangat mendesak. Kita tidak boleh menunda sedetik pun. Kata Dong Fangyi, kurasa ini masalah yang sangat penting. Kalau begitu, kupikir lebih baik melakukannya sekarang daripada hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Xiao Chen tiba-tiba berkata, aku sudah lama mengagumi anggur abadi dari Yuanxi Villa, tapi aku belum pernah sempat meminumnya. Dengan baik. Dong Fangyi tercengang saat mendengar ini. Ketika dia bilang akan mentraktir Xiao Chen minum lain kali, tentu saja itu hanya sopan santun dan semacam etiket sosial. Kebanyakan orang tidak akan menganggapnya serius. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak hanya menganggapnya serius, tetapi juga ingin kembali ke Yuanxi Villa bersamanya. Tuan muda. Yang Zhao cepat-cepat mendekatkan diri ke telinga Dong Fangyi dan berbisik. Kaisar abadi. Pupil mata Dong Fangyi mengecil dan dia menatap Xiao Chen dengan tak percaya. Meskipun orang-orang dengan status seperti dia telah melihat lebih banyak kaisar abadi daripada orang biasa, mereka tidak mudah ditemukan. Xiao Chen tampak lebih muda darinya, namun ia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar abadi, yang benar-benar mengejutkannya. Itu benar sekali. Aku jamin dengan nyawaku. Tegas Yang Zhao. Ya, aku mengerti. Dong Fangyi mengangguk, sudah memiliki ide dalam benaknya. Beralih ke Xiao Chen lagi, ia menunjukkan sikap yang lebih antusias dan berkata, terima kasih, Saudara Xiao, atas apresiasimu. Ayo kita pergi bersama. Saat kita sampai di Villa Yuanxi, aku akan meminta ayahku untuk memberimu anggur abadi yang berharga untuk dicicipi. Terima kasih. Xiao Chen mengangguk sedikit. Kalau begitu, ayo berangkat, Hai Lao. Teriak Dong Fangyi. Hai Lao mengerti maksudnya dan melambaikan tangannya untuk memancarkan seberkas cahaya putih. Cahaya putih itu semakin kuat dan berubah menjadi pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu dapat menampung sedikitnya selusin orang, dan dengan 3 orang di dalamnya sekarang, itu pasti lebih dari cukup. Saudara Xiao, kumohon, kata Dong Fangyi. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan melompat ke pesawat ruang angkasa. Xiao Chen secara alami pernah berada di 3 alam abadi teratas seperti alam abadi Changyan. Alam abadi Changyan tidak jauh dari alam abadi Chongyang. Dengan kecepatan terbang pesawat ulang-alik bulan peraknya, perjalanan ini hanya akan memakan waktu sekitar 2 hari. Namun, pesawat ruang angkasa ini jauh lebih lambat daripada pesawat ulang-alik bulan perak dan hanya sedikit lebih cepat daripada kapal roh biasa. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Saudara Xiao, sepertinya kau bukan dari alam abadi Chongyang. Aku ingin tahu di mana kau tinggal. Dong Fangyi bertanya ragu-ragu. Dia sedang membutuhkan orang saat ini dan ingin merekrut Xiao Chen, tetapi dia tidak tahu apapun tentang Xiao Chen, jadi dia ingin mencari tahu beberapa informasi. Aku dari negeri Dongeng Beiqiong. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Alam abadi Beiqiong. Dong Fangyi terkejut. Alam abadi Beiqiong jauh lebih rendah dibanding alam abadi Changyan, tetapi bagaimanapun juga, itu juga merupakan alam abadi yang sangat terkenal, menduduki peringkat 10 besar, jadi meskipun dia belum pernah ke sana, dia pernah mendengarnya. Selain itu, ada menara dan di alam abadi Beiqiong. Konon, menara dan pernah menjadi eksistensi kuat yang mendominasi dunia alkimia di dunia abadi. Akan tetapi, dengan wafatnya 2 kaisar dan dari Danta, Danta berangsur-angsur mengalami kemunduran dan kesenjangan antara Danta dan kekuatan-kekuatan teratas semakin melebar. Saat itu, Hai Lao mendengar bahwa Xiao Chen berasal dari alam abadi Beiqiong dan bertanya, konon, beberapa waktu lalu, menara dan di alam abadi Beiqiong mengadakan konferensi alkimia, dan seorang kaisar dan lahir di konferensi alkimia tersebut. Tahukah kamu tentang ini, adik kecil? Tentu saja aku tahu. Xiao Chen melirik Hai Lao dan bertanya, apakah kamu juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Dao alkimia? Mendengar ini, raut wajah Hai Lao menjadi gelap, seolah dia tidak nyaman saat Xiao Chen memanggilnya, kamu. Menurutnya, Xiao Chen seharusnya memanggilnya, senior, atau kamu, kalau tidak akan terlihat terlalu tidak berkelas. Tentu saja, ia begitu percaya diri sehingga tidak membantah Xiao Chen. Ia berkata dengan tenang, alam abadi Changyan terlalu jauh dari alam abadi Beiqiong.
Aku biasanya tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sana. Namun, seorang temanku yang berlatih alkimia mengatakan hal ini kepadaku, jadi aku hanya bertanya dengan santai. Jadi begitu. Kata Xiao Chen santai, konferensi alkimia yang diadakan di alam abadi Baiqiong sebenarnya hanya dihadiri oleh para alkemis dari beberapa alam abadi terdekat. Alam abadi itu begitu luas dan tak terbatas sehingga bahkan jika para alkemis dari jauh ingin berpartisipasi, mereka tidak dapat tiba tepat waktu karena perjalanan. Oleh karena itu, Kaisar Alkimia yang memenangkan tempat pertama mungkin bukan alkemis nomor satu sejati di alam abadi. Benar. Dong Fangyi mengangguk setuju. Dikabarkan juga ada seorang Kaisar Pil di alam abadi Ziwei. Dia pernah menjadi tokoh puncak di dunia alkimia, setara dengan dua Kaisar Pil Agung Danta. Dialah alkemis nomor satu sejati. Xiao Chen mengangkat alisnya saat mendengar ini, dan seseorang muncul dalam benaknya. Jika tebakanku benar, orang yang dibicarakan Dong Fangyi dan orang yang dipikirkannya seharusnya adalah orang yang sama. Orang itu bukan hanya seorang kaisar dan, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa. Ia setara dengan rubah langit ekor 9, patriark jalan jahat, dan lainnya, serta terdaftar di antara 10 kaisar abadi teratas di alam abadi Ziwei. Akan tetapi, semenjak orang itu dikalahkan olehku baik dalam jalan alkimia maupun jalan keabadian, temperamennya tampak menjadi sangat aneh, ia menjadi pendiam, angkuh, dan tidak ramah, dan orang sering mendengar segala macam cerita aneh tentangnya. Kita bukan ahli alkimia, jadi tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Dong Fangyi mengganti topik, Kakak Xiao, apakah kamu akan tinggal di Villa Yuanxi selamanya setelah kamu pergi? Kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang menyiapkan halaman untukmu. Xiao Chen mendengar ini, berpikir sejenak, dan bertanya, apakah kamu kenal Kaisar Abadi Piao Miao? Kaisar Abadi Piao Miao. Dong Fangyi tercengang saat mendengarnya. Belum lagi dirinya, bahkan lelaki tua di sampingnya pun tersentuh dan berkata, bagaimana mungkin ada orang di alam abadi Changyan yang tidak tahu nama Kaisar Abadi Piao Miao? Dia adalah sosok terkemuka yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-11 Kaisar Abadi, bahkan pemilik istana pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Xiao Chen pernah mendengar hal yang sama dari Yang Zhao sebelumnya, jadi ia tidak terkejut. Ia terus bertanya kepada Dong Fangyi, apakah Kaisar Abadi Piao Miao seorang kultivator yang berjiwa bebas? Atau apakah ia berafiliasi dengan sekte tertentu? Apakah ia memiliki tempat tinggal tetap? Kakak Xiao, kenapa kau menanyakan hal ini? Tanya Dong Fangyi penasaran. Aku ingin mengunjungi Kaisar Abadi Piao Miao. Kata Xiao Chen dengan tenang. Apa? Dong Fangyi terkejut. Apakah ada masalah? Xiao Chen menatap Dong Fangyi. Tidak, tapi. Dong Fangyi ragu-ragu, Kaisar Abadi Piao Miao memang punya kuil Tao sendiri, tapi dia biasanya berkeliling dunia abadi dan tidak berada di kuil Tao. Saudara Xiao, kau mungkin tidak bisa bertemu dengannya jika kau pergi ke sana. Bab 902. Jangan khawatir tentang itu, katakan saja padaku lokasi dojonya. Meskipun dia telah berjanji pada kakek buyut Ning dan Ning Xuanlin untuk menemukan Ning Qingxuan, bukan salahnya jika dia tidak dapat menemukan Ning Qingxuan di alam abadi Changyan kali ini. Bagaimana jika Kaisar Abadi Piao Miao membawa Ning Qingxuan keliling dunia? Akankah ia mengejarnya ke seluruh dunia? Dia tidak begitu bosan, juga tidak begitu malas, jadi dia hanya bisa berkata bahwa dia akan memperhatikan jika ada berita, dan itulah yang terbaik yang dapat dilakukannya. Yah, dojo Kaisar Abadi Piao Miao ada di dekat kota Yuandi di wilayah abadi Changyan. Ada yang tahu tentang dojo Piao Miao di sana? Kata Dong Fangyi, lalu berhenti sejenak, ngomong-ngomong, saudara Xiao akan pergi ke wilayah abadi Changyan untuk pertama kalinya, jadi dia mungkin belum tahu kota Yuandi. Aku tahu. Xiao Chen menyela Dong Fangyi. Kota Yuandi terletak di bagian utara wilayah abadi Changyan, tepat di seberang Villa Yuanshimu. Sepertinya kita harus berpisah setelah memasuki wilayah abadi Changyan. Kakak Xiao, apa kau begitu akrab dengan alam abadi Changyan? Dong Fangyi terkejut. Kau bahkan tahu lokasi Villa Yuanshi kita. Alam abadi Changyan begitu terkenal, tak heran aku pernah ke sana. Melihat ekspresi ragu-ragu Dong Fangyi, Xiao Chen tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia mungkin ingin berkata, karena dia pernah ke alam abadi Changyan, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Kaisar Abadi Piao Miao? Jika dia tahu identitas Xiao Chen di kehidupan sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki keraguan seperti itu. Terus terang saja, tidak semua kucing atau anjing layak dianggap serius oleh Xiao Chen. Ini bukan kesombongan, tetapi hasil status. Tentu saja, Xiao Chen pasti tidak akan menjelaskannya. Lagi pula, kehidupan sebelumnya sudah berlalu dan tidak pantas untuk dipamerkan. Kalau memang mau pamer, pakai saja kekuatanmu di dunia ini untuk bicara. Capai puncak lagi dan lampaui puncaknya. Kalau begitu, aku tak perlu memimpin jalan. Kata Dong Fangyi sambil tersenyum, setelah saudara Xiao mengunjungi Kaisar Abadi Piao Miao, kau harus datang mengunjungi Villa Yuanshiku, ya. Kita bicarakan nanti saja. Xiao Chen tetap diam. Dia sebenarnya pernah berurusan dengan Villa Yuanshi sebelumnya, lagi pula, Villa Yuanshi juga merupakan kekuatan utama di dunia peri. Di kehidupan sebelumnya, di antara semua kekuatan teratas di dunia peri, siapa yang tidak pernah merasakan kekuatan Kaisar Abadi?
Hanya saja tidak perlu, dan dia tidak akan dengan sengaja mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Itu 1 hari lebih lambat dari yang diharapkan Xiao Chen, dan mereka tiba di alam abadi Changyan pada hari ke-11. Begitu memasuki negara itu, Xiao Chen dapat merasakan aura naga dan harimau yang melompat dan menari-nari, yang melambangkan bahwa alam abadi Changyan penuh dengan bakat-bakat terpendam, 100 aliran pemikiran saling bersaing satu sama lain, serta makmur dan berkembang, jauh dari sebanding dengan alam abadi Baekyeong. Saudara Xiao, jika kamu ingin pergi ke kota Yuandi, kamu harus turun dari pesawat luar angkasa di sini, karena arah kita selanjutnya berbeda. Dong Fangyi mengingatkan saat pesawat ruang angkasa mencapai pegunungan. Xiao Chen melihat sekeliling dan mengangguk, ayo kita berpisah sekarang. Aku tahu jalan ke depan. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen melompat keluar dari pesawat ruang angkasa. Saudara Xiao, semoga selamat di jalan. Teriak Dong Fangyi. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah barat. Tuan Hai, apa pendapat Anda tentang dia? Tanya Dong Fangyi tiba-tiba. Tata krama dan tutur katanya sangat mendalam, tapi dia agak sombong dan meremehkan orang lain. Komentar Hai Lao objektif. Lagi pula dia jenius, jadi wajar saja kalau dia sedikit sombong. Kata Dong Fangyi sambil tersenyum. Jenius? Tanya Hai Lao ragu-ragu. Mengapa Anda berkata begitu, Tuan? Dong Fangyi tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, Tuan Hai, menurut Anda berapa umur Xiao Chen? Meskipun tidak sulit bagi para kultivator abadi untuk mempertahankan awet muda, nyatanya, dalam banyak kasus, melalui pengamatan yang cermat, seseorang seringkali dapat menyimpulkan perkiraan usia mereka yang sebenarnya. Hai Lao berkata, Xiao Chen memberiku kesan bahwa dia tidak terlalu tua. Aku khawatir dia memang lebih muda darimu. Aku juga berpikir begitu. Kata Dong Fangyi dengan senyum misterius, tapi kalau aku bilang dia kaisar abadi, akankah Hai Lao mempercayainya? Kaisar abadi. Hai Lao langsung terkejut mendengarnya, lalu menggelengkan kepala dan menyangkalnya, mustahil. Kalau dia kaisar abadi, aku tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Benar. Yang Zhao memberitahuku sebelum kita pergi. Kata Dong Fangyi, Xiao Chen telah mempelajari teknik penyembunyian yang sangat canggih. Biasanya, dia terlihat seperti orang biasa. Tapi hari itu, Xiao Chen menunjukkan kekuatan seorang kaisar abadi, menyebabkan Yang Zhao dan Yang Fei jatuh ke tanah. Apakah ini benar? Ebi masih ragu. Teknik penyembunyian macam apa yang begitu kuatnya hingga mampu lolos dari deteksi dia, seorang kaisar abadi tingkat ke-6. Aku yakin Yang Zhao tidak akan berbohong lagi padaku. Lagi pula, berbohong padaku tidak akan ada gunanya baginya, kan? Ini masih harus dikonfirmasi. Jika dia benar-benar kaisar abadi, dia pasti layak untuk ditaklukkan. Hai Lao berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, ayo cepat. Pemilik istana sangat ingin memanggil kita kembali, pasti ada sesuatu yang sangat mendesak. Yah, aku juga sangat gelisah. Kata Dong Fangyi dengan sungguh-sungguh, nadanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Perebutan tahta telah membuat hubungan yang tadinya harmonis antara kami berempat menjadi sangat kaku. Aku tidak tahu seperti apa situasinya nanti saat aku kembali dan menghadapi ketiga saudaraku kali ini. Selama kau tidak main-main dan memperjuangkannya dengan kemampuanmu sendiri, tak ada yang perlu disesali. Jabatan pemilik istana memang untuk mereka yang berbakat. Menurutku, bakatmu bahkan lebih baik daripada ketiga saudaramu. Aku pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Janji Hai Lao. Dengan kata-kata Hai Lao, aku sangat percaya diri. Kata Dong Fangyi memberi semangat. Keduanya menaiki pesawat ruang angkasa dan melanjutkan perjalanan menuju Yuanxi Villa. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan, mereka tiba-tiba menyadari suasana hikmat di tempat kejadian. Matahari yang terik langsung berubah menjadi musim dingin yang sangat dingin, membuat Dong Fangyi dan Hai Lao merasakan niat membunuh yang mematikan. Tidak bagus. Ebi menyadari bahayanya dan meraih Dong Fangyi dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Ledakan. Tepat saat mereka berdua terbang menjauh, mereka mendengar ledakan yang keras dan pesawat luar angkasa itu meledak tanpa alasan. Akibat ledakan yang mengerikan itu mengguncang seluruh area. Bagaimana mungkin? Dong Fangyi terbang di udara di bawah perlindungan Ebi, dan dia menatap pesawat luar angkasa yang meledak dengan rasa takut yang berkepanjangan. Kalau aku terlambat selangkah, aku pasti sudah hancur berkeping-keping. Pada saat Dong Fangyi dan pria lainnya diserang, Xiao Chen, yang berada ratusan mil jauhnya, sedikit mengernyit. Apakah Anda benar-benar menargetkan mereka? Padahal, ia dan Dong Fangyi sudah berpisah lebih dari setengah jam. Kalau mereka mau pergi, mereka pasti sudah terpisah puluhan ribu mil jauhnya. Alasan mengapa dia tidak langsung pergi tetapi mengikutinya sepanjang jalan adalah karena dia telah menyadari bahwa seseorang telah mengikuti dan memantau pesawat ruang angkasa itu sejak saat memasuki alam abadi Changyan. Orang yang berada dalam kegelapan sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Jika bukan karena dia, orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Meskipun niat Dong Fangyi tidak murni untuk memenangkan hatinya, dia tetap memberinya beberapa kemudahan dan bantuan kecil. Memikirkan hal ini, Xiao mengangkat tangannya dan memusatkan energinya, dan pedang yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di dunia. Serangan pedang ini adalah caraku untuk membalas budi padamu.
Dengan suara rendah, Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai. Memanggil. Pedang yang tak tertandingi itu terbang di udara bagaikan meteor yang melesat. Xiao Chen tidak terus menunggu hasilnya, tetapi berbalik dan menuju ke kota Yuandi. Serangan pedang ini sudah cukup untuk membalas budi Dongfang Yi. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada keberuntungannya. Bab 903. Ebi, apa yang terjadi? Pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba meledak, membuat Dongfang Yi ketakutan. Tuan muda, hati-hati. Kalau ada kesempatan, segera lari. Saat Hai Lao berbicara, dia tiba-tiba melepaskan tekanan kuat seorang kaisar abadi tingkat ke-6, menyapu seluruh area. Karena kau berani menghalangi jalanku, kenapa bersembunyi? Tunjukkan dirimu. Cek-cek, pantas saja dia adalah tangan hantu Sue Hai yang terkenal di dunia luar saat itu. Dia memang sangat waspada dan bahkan bisa memprediksi bahaya sejak awal. Setelah tawa menyeramkan itu, 6 master bertopeng yang bersembunyi dalam kegelapan keluar dan mengepung Dongfang Yi dan Hai Lao. Siapa kau dan apa maumu? Teriak Dongfang Yi dengan marah, aku Dongfang Yi, putra keempat Villa Yuanxi. Apa kau mau mati? Tuan muda keempat, Anda sudah dewasa, kenapa masih begitu naif? Apa kami akan menyerang Anda jika kami tidak tahu siapa Anda? Apa Anda bosan? Seorang pria bertopeng mencibir. Pupil mata Dongfang Yi mengecil ketika mendengar ini, lalu ia bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, dan yang lainnya? Kini keempat saudara itu tengah berebut warisan, dan kali ini sang ayah tiba-tiba meneleponnya kembali, dan ia tidak tahu apa urusan yang mendesak. Hanya ketiga saudaranya yang bisa melakukan hal seperti itu. Untuk sesaat, Dongfang Yi merasakan hawa dingin di hatinya dan patah hati. Semasa kecil, keempat bersaudara itu memiliki hubungan yang begitu erat. Mereka tak pernah menyangka akan saling membunuh. Pergilah ke neraka dan tanyalah pada Raja Neraka, bunuh dia. Dengan teriakan pembunuhan, kelima guru besar keluar bersama untuk membunuh Dongfang Yi tanpa menunjukkan belas kasihan. Seolah-olah aku tidak ada. Hai Lao sangat marah dan mendorong Dongfang Yi menjauh, melepaskan semua kekuatan kaisar abadi tingkat ke-6 dan menghalangi 5 tuan sendirian. Namun, pada saat ini, pria bertopeng terakhir juga langsung bertindak. Sue Hai, lawanmu adalah aku. Begitu Yu Leng selesai berbicara, pria kuat bertopeng itu muncul di depan kelima master dan bertabrakan langsung dengan Hai Lao. Ledakan. Kekuatan yang setara bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan kekaisaran dengan massa yang sama menekan satu sama lain, menyebabkan langit dan bumi berguncang, kehampaan bergetar, dan ada tanda-tanda keruntuhan. Anda. Hai Lao terdorong mundur selangkah, seluruh tubuhnya mati rasa dan gemetar, membuatnya tak bisa bernapas. Ia menatap pria bertopeng itu dengan ngeri, apakah kau juga seorang kaisar abadi tingkat ke-6? Terkejut. Pria bertopeng itu mencibir, Sue Hai, kau tidak berpikir bahwa hanya karena kau telah mencapai tingkat ke-6 kaisar abadi, kau tak terkalahkan, kan? Kaisar abadi tingkat 6 tidak dianggap sebagai kaisar teratas di alam abadi Changyan, tapi dia jelas bukan sosok yang tidak dikenal. Siapa kau? Ebi bertanya dengan suara berat. Dia telah menerima bantuan dari Yuanxi Villa dan bersumpah setia padanya. Kemudian, melihat Dongfang Yi memiliki karakter, kultivasi, bakat dan ambisi yang luar biasa, dia mengajukan diri untuk melindungi Dongfang Yi dan sangat merekomendasikan Dongfang Yi kepada pemilik istana. Di Yuanxi Villa, dia bukan hanya seorang pelayan, dia juga punya hak bicara. Dengan kata lain, kemanapun kaisar abadi tingkat ke-6 pergi, ia akan menjadi tamu kehormatan dan mustahil baginya untuk tidak dikenal. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Aku setia kepada orang-orang yang mempercayakan ini kepadaku. Misiku hanya untuk menahan kalian. Kata pria bertopeng itu, berteriak kepada kelima tuan yang terguncang oleh akibatnya, kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangani Dongfang Yi. Waktu kalian tak banyak. Ya. Kelima tuan itu menanggapi dengan hormat, lalu bergegas menuju Dongfang Yi bersama-sama. Meskipun kekuatan kelima orang ini jauh dari mencapai level kaisar abadi tingkat ke-6, ada juga satu kaisar abadi tingkat pertama, 2 kaisar abadi semu, dan 2 raja abadi puncak. Jika mereka berlima bergabung, akan mudah membunuh Dongfang Yi yang hanya berada di puncak level raja abadi. Berhenti. Hai Lao merasa cemas dan marah, lalu memaksa dirinya mengaktifkan Yuan Gong, mencoba memberikan bantuan. Akan tetapi, gerakan-gerakan dahsyat prajurit bertopeng itu membuatnya terlalu sibuk untuk menghadapinya dan ia tidak punya waktu untuk terganggu. Engah. Di sisi lain, meskipun Dongfang Yi menggunakan berbagai senjata sihir pertahanan, perbedaan kekuatan antara kelima master itu terlalu besar. Setelah sedikit perlawanan, ia terlempar ratusan kaki jauhnya, berlumuran darah. Aku tidak menyangka kau bisa menahan serangan gabungan dari kami berlima. Tuan muda keempat Villa Yuanxi memang berbakat. Tapi, bisakah kau menahan serangan kedua? Kelima orang itu saling mencibir dan kembali menggunakan jurus-jurus khusus mereka, membunuh dengan brutal. Ebi, selamatkan. Selamatkan aku. Dalam keputusasaan, Dongfang Yi hanya bisa berteriak ketakutan dan tidak mampu melawan sama sekali. Kalian pantas mati. Hai Lao menyadari bahwa nyawa Dongfang Yi dalam bahaya, jadi dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan terbang untuk membantu.
Sue Hai, kau sedang mencari kematian. Melihat hal itu, lelaki bertopeng itu tersenyum dingin, menatap tajam ke arah Hai Lao yang membelakanginya, dan niat membunuhnya pun langsung tumbuh. Bunuh para dewa dan basmi. Ledakan. Engah. Dengan satu pukulan kuat, semua dewa dan hantu dihancurkan. Bahkan Hai Lao, yang sekuat kaisar abadi tingkat ke-6, terluka parah oleh pedang ini dan terbang seperti lilin tertiup angin. Belum lagi bergegas menyelamatkan Dong Fangyi, aku khawatir akan sulit melindungi diriku sendiri. Anda. Udang marah dan ingin dilihat. Awalnya dia mengira bahwa karena pria bertopeng itu hanya mencoba menahannya dan tidak berniat membunuhnya, dia bisa menyelamatkan Dong Fangyi bahkan jika dia terluka. Namun, yang tidak disangkanya adalah begitu ia menoleh, pria bertopeng itu langsung menampakkan niat membunuhnya ke arahnya, seakan-akan semua yang terjadi sebelumnya hanya ilusi. Haha. Seolah tahu apa yang dipikirkan Hai Lao, pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Sue Hai, aku hanya bilang ingin menahanmu karena aku merasa menghancurkanmu sepenuhnya itu tidak realistis dan aku tidak ingin menyia-nyiakan usahaku. Tapi kau memilih untuk mati sendiri, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Jika Sue Hai tidak terganggu, bahkan jika 6 orang menyerangnya bersama-sama, mereka tidak akan pernah bisa membunuhnya. Namun, demi menyelamatkan Dong Fangyi, Sue Hai ditemukan tergeletak tak bernyawa oleh pria bertopeng itu dan terkena satu pukulan. Saat itu, ia menderita luka yang sangat serius. Tidak sulit lagi untuk membunuhnya sekarang. Aku tahu, kau. Sue Hai tiba-tiba tampak mengenali pria bertopeng itu dan terkejut serta tak bisa berkata apa-apa. Sudah agak terlambat untuk mengenalimu sekarang. Persetan dengan majikanmu. Begitu dia selesai berbicara, pria bertopeng itu memperlihatkan kekuatan seorang kaisar abadi tingkat ke-6 dan sekali lagi memperlihatkan ilmu pedang saktinya. Asyura Nirvana Slash. Pisau maut itu, yang memusnahkan semua kehidupan, jatuh ke arah Sue Hai, bermaksud membunuh Sue Hai sepenuhnya dan melenyapkan ancaman besar itu. Di saat yang sama, Dong Fangyi menyaksikan kelima tuannya bergabung untuk menyerangnya. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan hatinya merasa putus asa. Kali ini, tak seorang pun dapat menyelamatkannya. Apakah kehidupan berakhir di sini? Namun di saat-saat genting itu, saat Dong Fangyi dan Sue Hai hendak menerima takdir mereka, tiba-tiba mereka melihat sebilah pedang berkilauan melayang dari langit, menakjubkan dan luar biasa. Cici. Tanpa gerakan apapun, sebilah pedang melesat lewat dan leher kelima orang dalang itu terpotong pada saat yang sama, menewaskan mereka di tempat. Saat kepala itu jatuh ke tanah, mata kelima orang itu masih terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah membunuh 5 orang seketika, pedang itu tidak melambat dan terus menyerang pria bertopeng terakhir. Ledakan. Pedang pamungkas melawan pisau suci meledakkan dimensi, dan energi yang memusnahkan waktu dan ruang melahap semua yang ada di sekitarnya. Peng. Pisau milik pria bertopeng yang seharusnya membunuh Sue Hai dinetralkan, dan dia sendiri terkena kekuatan yang mengerikan dan terlempar. Namun, ia memiliki tingkat kultivasi kaisar abadi tingkat 6, dan pedang itu pertama-tama membunuh kelima tuannya, lalu mengimbangi kekuatan pedangnya. Pada akhirnya, kekuatan yang menimpanya tidak terlalu besar, sehingga ia hanya menderita luka ringan. Bagaimana mungkin? Meski hanya terluka ringan, pria bertopeng itu pasti terkejut oleh hantaman pedang itu. Dia tidak dapat membayangkan betapa luar biasanya tingkat kultivasi orang yang menghunus pedang itu. Berjalan. Menyadari bahwa dirinya sekecil semut di hadapan orang yang menghunus pedang, pria bertopeng itu tidak berani menoleh ke belakang dan langsung berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Di tempat kejadian, hanya tersisa 5 mayat yang tidak lengkap, begitu pula Dong Fangyi dan Sue Hai yang selamat dari bencana dan terkejut. Bab 904. Hai Lao, apakah kita aman? Baru setelah pria bertopeng itu pergi untuk waktu yang lama dan suasana menjadi sunyi untuk waktu yang lama, Dong Fangyi berteriak lemah. Kelihatannya begitu. Sue Hai, menahan rasa sakitnya, berjalan mendekati Dong Fangyi, membantunya berdiri, dan bertanya, bagaimana lukamu? Meskipun tidak terlalu bagus, nyawaku tidak dalam bahaya. Dong Fangyi menghela napas lega dan berkata, untungnya, pedang itu datang tepat waktu, kalau tidak, aku pasti mati di sini. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Hai Lao mendesah. Syukurlah kita punya bantuan ahli, kalau tidak, kita tidak akan punya peluang untuk selamat. Tuan Hai, siapa yang membantu kita? Tanya Dong Fangyi. Sue Hai melihat ke arah datangnya pedang itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, entahlah. Aku tidak bisa merasakan aura ahli itu. Tapi, mampu membunuh 5 master sekaligus dari jarak sejauh itu dan melukai seorang kaisar abadi tingkat 6, kultivasinya sungguh menakjubkan. Dia pasti setidaknya kaisar abadi tingkat 10. Kaisar abadi tingkat ke-10. Dong Fangyi menarik napas. Bahkan di alam abadi Changyan. Tidak, di seluruh alam abadi, kaisar abadi tingkat ke-10 termasuk orang-orang teratas, berdiri di puncak jalan abadi. Emi, menurutmu siapa guru itu? Karena dia menyelamatkan kita, kenapa dia tidak mengungkapkan identitas aslinya? Dong Fangyi bertanya dengan ragu. Aku juga tidak mengerti. Mungkin memang begitulah sifat ahli ini. Mungkin menyelamatkan kita hanyalah tindakan biasa.
Sue Hai tahu bahwa semakin maju kultivasi seseorang, semakin eksentrik temperamennya, dan dia dapat memahami hal ini. Lupakan saja. Karena mereka tidak mau muncul, tidak ada gunanya berlarut-larut. Kata Dongfang Yi dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo kita pergi dari sini. Baiklah, yang penting kembali ke villa. Xiao Chen tiba di kota Yuandi berdasarkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Padahal, dia hanya pernah ke kota Yuandi satu kali, dan saat itu sedang terburu-buru, jadi dia hampir seperti lewat saja. Oleh karena itu, meskipun dia tahu tentang kota Yuandi, dia tidak tahu apapun tentangnya. Menurut Dongfang Yi, semua orang di kota Yuandi tahu tentang kuil Tao Kaisar Abadi Piao Miao. Xiao Chen tidak repot-repot mencari tahu apapun. Setelah memasuki kota, ia hanya menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya dengan sopan, "Teman, di mana dojo Kaisar Abadi Piao Miao?" Mendengar hal itu, lelaki itu mula-mula terkejut, menatap Xiao Chen dari atas ke bawah dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau terlambat, tak ada kesempatan lagi." Setelah berkata demikian, pejalan kaki itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Chen tampak bingung. "Apa maksudmu sudah terlambat dan tidak ada kesempatan?" Tepat ketika Xiao Chen hendak menepikan pejalan kaki kedua untuk bertanya, seorang pemuda kurus berwajah monyet tiba-tiba berlari kecil menghampirinya dengan senyum lebar. Ia berkata, "Teman, apakah kau ingin memasuki dojo Kaisar Abadi Piao Miao?" "Ya." Xiao Chen mengangguk pelan dan berkata, "Ada hal mendesak yang harus kubicarakan dengan Kaisar Abadi Piao Miao. Tolong beritahu aku. Temanmu dari luar kota, kan?" Kata anak laki-laki berwajah monyet itu sambil tersenyum. "Kamu memang terlambat. Kalau kamu datang 2 hari lebih awal, kamu mungkin masih punya kesempatan." "Mengapa kamu berkata begitu?" Xiao Chen semakin bingung. "Karena batas waktunya sudah habis." Kata bocah berwajah monyet itu, lalu tersenyum misterius, "Tapi untunglah kau bertemu denganku. Aku punya beberapa koneksi di dojo Kaisar Abadi Piao Miao. Aku bisa membantumu masuk melalui pintu belakang, tapi akan butuh biaya, loh." Xiao Chen tertegun saat mendengar ini, lalu menganggapnya lucu dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" Bocah berwajah monyet itu berpikir sejenak dan berkata, "Semakin larut malam, semakin sulit menggunakan pintu belakang ini dan menyelesaikan masalah. 2 hari yang lalu, hanya 300 batu abadi yang cukup. Kemarin, 800 batu abadi yang dibutuhkan. Hari ini, setidaknya 2000 batu abadi dibutuhkan." 2000 batu abadi. Xiao Chen mengangkat alisnya. Bagi para dewa sejati, dewa misterius, dan dewa emas, 2000 batu abadi adalah jumlah uang yang sangat besar, cukup untuk mendukung kultivasi mereka dalam waktu lama. "Apakah kamu tidak takut merusak reputasimu dengan meminta harga setinggi itu?" Xiao Chen berkata dengan ringan. Jelas ini bukan pertama kalinya bagi bocah berwajah monyet itu merekrut orang, ia memperlakukannya sebagai bisnis. Apa pentingnya ada papan nama atau tidak? Bisnis cuma beberapa hari. Aku yakin kamu yang terakhir. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, nggak akan ada lagi toko seperti ini. Terserah kamu mau atau tidak. Kata bocah berwajah monyet itu dengan acuh tak acuh. Yah, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Xiao Chen berkata sambil dengan santai melemparkan tas penyimpanan. Jumlah batu abadi di dalamnya tepat 2000, tidak lebih, tidak kurang. Batu abadi tidak ada artinya bagi Xiao Chen. Baginya, hampir tidak ada perbedaan antara kehilangan 2000 batu abadi dan kehilangan 200 juta batu abadi. Tentu saja, bocah berwajah monyet, yang hanya memiliki tingkat kultivasi Xuanxian, tidak akan pernah berpikir demikian. Setelah mengambil tas penyimpanan dan menghitung jumlah barangnya, dia langsung tersenyum dan menatap Xiao Chen dengan kegembiraan yang tak terselubung. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan 2000 batu abadi, yang menunjukkan bahwa Xiao Chen sangat kaya. Mungkin identitas dan latar belakangnya bahkan lebih luar biasa, jadi dia harus dilayani dengan baik. "Tuan, saya, monyet kurus, menepati janji. Saya akan membawa Anda masuk hari ini juga. Ikut saya." Bocah berwajah monyet itu berkata demikian dan berjalan menuju ke arah selatan kota Yuandi. Meskipun Xiao Chen masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak masalah. Selama dia bisa memasuki kuil Kaisar Abadi Piao Miao, semuanya akan baik-baik saja. Setelah sekitar setengah jam, bocah berwajah monyet itu sudah familiar dengan rute tersebut dan menuntun Xiao Chen melalui pintu belakang menuju halaman yang elegan dan unik. Ia juga mengirimkan sinyal khusus ke langit. 2 menit kemudian, seorang gadis berpakaian merah muda datang tergesa-gesa ke halaman, sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah-olah ingin melihat apakah ada orang yang mengikutinya atau apakah ia telah ketahuan. Xiao Chen melihat gadis berbaju merah muda pada pandangan pertama. Dilihat dari penampilannya, gadis itu terlihat biasa saja, namun bersih dan menyegarkan, memberikan kesan lembut pada orang yang melihatnya. "Xiao Yan." Anak laki-laki berwajah monyet itu melambai ke arah gadis berbaju merah muda. Suaranya sangat pelan, seolah-olah ia takut didengar. Suasananya terasa sembunyi-sembunyi. "Monyet kurus, kenapa kau ke sini lagi? Bukankah sudah kubilang untuk tidak menemuiku lagi beberapa hari ini?" Nada bicara gadis berpakaian merah jambu itu terdengar mengeluh dan tak berdaya.
Setiap kali dia bertemu dengan monyet kurus itu, dia berisiko dikeluarkan dari sekte, dan dia khawatir setiap hari. Xiaoyan, aku menemukan klien besar. Bisakah kau mencoba memberi sedikit konsesi? Kata bocah berwajah monyet itu sambil menunjuk Xiao Chen. Gadis berbaju merah muda itu melirik Xiao Chen dan menolak. Sudah kubilang berkali-kali, kau tak boleh membawa orang lain ke sini. Kuotanya sudah penuh. Kalau guru tahu, kultivasiku akan lumpuh dan aku akan dikeluarkan dari sekte. Xiaoyan, tolong bantu aku, sekali saja terakhir kali. Aku janji ini yang terakhir kalinya. Pinta bocah berwajah monyet itu. Ini senilai 2.000 batu abadi, cukup untukku berlatih selama setahun. 2.000 batu abadi. Mendengar ini, gadis berpakaian merah muda itu menatap Xiao Chen dengan heran, seolah-olah dia tidak menyangka Xiao Chen mampu menghasilkan begitu banyak batu peri. Setelah ragu sejenak, gadis berbaju merah muda itu akhirnya berkata, baiklah, ini terakhir kalinya. Tuan akan menguji mereka secara langsung besok, dan percuma saja kau membawa orang lain saat itu. Baiklah, aku mengerti. Aku serahkan orangnya padamu. Aku pergi dulu. Semakin lama mereka tinggal, semakin besar perubahan yang terjadi. Jadi anak laki-laki berwajah monyet itu menyerahkan Xiao Chen kepada gadis berpakaian merah muda bernama Xiaoyan dan pergi dengan tergesa-gesa. Bab 905. Apakah kau murid Kaisar Abadi Piao Miao? Xiao Chen menatap Xiaoyan dan bertanya dengan tenang, apakah pantas melanggar aturan sektemu demi seorang pria? Anak laki-laki berwajah monyet itu punya penampilan yang biasa saja, tingkat kultivasi yang biasa saja, dan bakat yang bahkan lebih biasa saja. Meskipun Xiaoyan terlihat biasa saja, kultivasinya telah mencapai tingkat keabadian emas. Ia juga merupakan murid kuil Tao Kaisar Abadi Piao Miao. Ia memiliki masa depan yang cerah. Keduanya tampak tidak cocok sama sekali. Jika anak laki-laki berwajah monyet itu benar-benar menghargai Xiaoyan, dia tidak akan membiarkannya mengambil risiko sebesar itu untuk membantunya menghasilkan uang. Bagaimana mungkin beberapa ribu batu abadi dapat dibandingkan dengan status seorang murid Kaisar Abadi Piao Miao? Jika Anda mencoba memperoleh keuntungan sekecil itu dan akhirnya dikeluarkan dari sekte, niscaya akan lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaatnya. Entahlah. Aku hanya tahu dia selalu baik padaku. Dia satu-satunya yang benar-benar peduli padaku. Xiaoyan agak bingung, tapi cepat-cepat menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan urusanmu. Kau hanya perlu menuruti perintahku. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, mari kita perjelas terlebih dahulu. Tugas saya hanya mengatur agar Anda dapat bergabung dengan tim penilai. Soal apakah Anda bisa lulus penilaian pada akhirnya, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Penilaian apa? Tanya Xiao Chen. Tentu saja ini ujian masuk. Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kau datang ke sini untuk menjadi muridku? Menjadi murid. Xiao Chen tiba-tiba menyadari, apakah Kaisar Abadi Piao Miao sedang merekrut murid? Bisa dibilang dojo kita perlu tumbuh dan berkembang, dan kita perlu merekrut lebih banyak orang. Jika kalian lulus penilaian, kalian akan menerima bimbingan guru dan menjadi murid terdaftar. Jika kalian berprestasi luar biasa, guru mungkin akan senang dan menerima kalian sebagai murid langsung. Xiaoyan menjelaskannya lagi. Namun, dia segera merasa ada yang tidak beres dan menatap Xiao Chen dengan aneh, lalu berkata, kenapa kamu bahkan tidak tahu ini? Bukankah kamu di sini untuk mengikuti ujian? Tentu saja tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Tanya Xiaoyan. Namanya Ning Qingxuan. Xiao Chen menatap Xiaoyan dan berkata, apakah kamu mengenalnya? Kau kenal Suster Ning? Xiaoyan terkejut, tapi juga sedikit ragu. Ia menatap Xiao Chen dengan curiga dan bertanya, kau pembohong. Apakah ada pembohong yang bersedia membayar 2.000 batu abadi? Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Sulit dikatakan. Xiaoyan mendengus dingin, sejak suster muda Ning masuk sekte, dia telah difavoritkan oleh banyak talenta muda. Banyak orang berebut masuk ke kuil hanya untuk bertemu suster senior Ning. Sepertinya dia baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Xiao Chen merasa lega. Dia tidak terkejut dengan popularitas Ning Qingxuan. Ketika dia berada di kota Tiansu di benua roh sejati, dia adalah salah satu dari 3 dewi agung bersama dengan Ye Yufei dan Sui Yiren. Ye Yufei adalah dewi dengan potensi terbesar, Sui Yiren adalah dewi dengan kultivasi terkuat, dan Ning Qingxuan adalah dewi dengan kecantikan terbesar. Namun dalam hal penampilan dan temperamen, dia lebih unggul dari Ye Yufei dan Sui Yiren. Kecantikan seorang wanita adalah kelebihan alami. Kemanapun ia pergi, Ning Qingxuan menjadi pusat perhatian. Katakan sejujurnya, apa kau mengincar adik Ning? Xiaoyan semakin curiga pada Xiao Chen, dan nada serta sikapnya berubah menjadi bermusuhan. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu, kusarankan kau jangan berkhayal seperti itu. Adik Ning bahkan tidak menganggap serius Tuan Muda Paviliun Bayangan, jadi kau tidak punya peluang. Xiao Chen tidak berkomentar saat mendengar ini, tetapi hanya bertanya dengan tenang, apakah Ning Qingxuan ada di dojo sekarang? Tentu saja. Adik Ning sekarang menjadi kesayangan guru. Guru selalu ingin dia menemaninya kemanapun guru pergi. Kata Xiaoyan tegas. Bagus, aku akan mencarinya.
Meskipun saya mengetahui bahwa Ning Qingxuan aman, karena saya ada di sini, saya harus menemuinya dan menyampaikan kekhawatiran kakek buyut Ning dan Ning Xuanlin kepada Ning Qingxuan. Tunggu. Xiao Yan menghentikan Xiao Chen dan berkata tanpa berkata-kata, apa yang kau cari? Apa ini tempat kau bisa berlarian? Apa kau pikir ini rumahmu? Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa Xiao Chen mencurigakan dan ingin mengusirnya, dia tiba-tiba melihat seorang wanita berlari ke arahnya dari halaman dalam, terengah-engah. Xiao Yan, kenapa kamu di sini? Tuan sedang mencari kita. Ayo kita ke alun-alun dan berkumpul. Teriak wanita itu sambil berlari. Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini, dan dia bertanya, kakak senior, mengapa guru memanggil kita? Kabarnya, Tuan telah mengundang seorang pakar ke sini untuk mengawasi penilaian pendatang baru. Ini berarti penilaian kepercayaan yang semula dijadwalkan besok akan segera dimulai. Saat wanita itu berbicara, ia melihat Xiao Chen lagi dan bertanya dengan bingung, siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mendengar ini, Xiao Yan segera berkata, dia pendatang baru yang datang beberapa hari yang lalu. Dia tidak mengenal tempat ini dan tersesat. Aku akan menuntunnya. Mendengar ini, wanita itu memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar punya waktu untuk ini. Membantu orang lain selalu menyenangkan. Siapa tahu, mungkin dia akan menjadi murid junior kita nanti. Kata Xiao Yan sambil mengedipkan mata pada Xiao Chen dan berkata, karena penilaian akan segera dimulai, kamu juga harus ikut kami ke alun-alun untuk berkumpul. Ya, cepatlah ke sana. Kalau kamu telat, Tuan akan marah. Kata wanita itu serius. Xiao Chen tahu bahwa jika dia melarikan diri sekarang, hubungan gelap antara Xiao Yan dan bocah berwajah monyet itu kemungkinan besar akan terbongkar, dan Xiao Yan pasti akan dihukum. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada salahnya mampir dan melihat-lihat. Lagi pula, Kaisar Abadi Piao Miao pasti akan hadir untuk penilaian. Xiao Yan juga mengatakan bahwa Ning Qingxuan selalu bersama Kaisar Abadi Piao Miao, jadi dia juga seharusnya tidak absen. Kita akan bisa bertemu dengannya nanti. Jadi Xiao Chen mengikuti Xiao Yan dan wanita itu dan berjalan menuju alun-alun. Ketika tiba di alun-alun, Xiao Chen mendapati cukup banyak orang telah berkumpul di sana, dan tampaknya mereka semua di sini untuk mengikuti ujian. Cepat dan berdiri di antara kerumunan. Mereka semua pendatang baru, dan tidak ada yang saling kenal. Hati-hati saja, jangan sampai ketahuan. Xiao Yan berbisik pada Xiao Chen. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, hanya berjalan lurus ke depan dan membaur dengan tim. Tidak ada yang benar-benar mencurigainya. Bukankah penilaiannya dijadwalkan besok? Kenapa tiba-tiba diubah menjadi hari ini? Konon, yang menguji kita hari ini adalah seorang guru yang diundang oleh Kaisar Abadi Piao Miao. Waktu ujiannya, tentu saja, tergantung kapan guru itu senggang. Guru? Siapa dia? Entahlah. Aku cuma dengar beberapa kakak perempuanku ngomongin itu. Siapapun yang memimpin ujian ini sangat penting bagi kami. Jika kami lulus, kami akan menerima bimbingan dari Kaisar Abadi Piao Miao dan setidaknya menjadi murid terdaftar. Jika kami gagal, kami hanya akan menjadi murid rendahan dan akan sulit bagi kami untuk mengharumkan nama. Baiklah, mari kita bekerja keras bersama-sama. Guru ada di sini. Pada saat ini, seorang wanita yang memegang pedang berteriak keras dan penuh hormat. Begitu dia selesai berbicara, seorang biarawati Tao yang tampaknya baru berusia 30 atau 40 tahun, mengenakan jubah Tao longgar dan memegang pengocok, memasuki ruangan dengan anggun. Ketika semua orang yang hadir melihat biarawati Tao itu, ekspresi mereka tiba-tiba membeku dan mereka dipenuhi rasa kagum. Hanya Xiao Chen yang mengabaikan biarawati Tao itu pada saat pertama dan matanya tertuju pada sosok yang dikenalnya dalam balutan pakaian putih di samping biarawati Tao itu. Bab 906. Meskipun dia mengenakan kerudung dan temperamennya telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya, Xiao Chen masih mengenalinya sebagai Ning Qingxuan. Tampaknya teknik itu sangat membantunya. Alasan mengapa Ning Qingxuan mampu melepaskan diri dari keterbatasan tubuh yin ekstrim bawaannya adalah karena Xiao Chen mengajarkan padanya serangkaian keterampilan. Serangkaian keterampilan itu diberikan kepada Xiao Chen oleh seorang teman yang juga memiliki tubuh yin yang ekstrim sejak bertahun-tahun yang lalu, meminta Xiao Chen untuk menemukan seseorang dengan hubungan takdir untuk mewariskannya. Kemudian, Xiao Chen merasa bahwa teknik itu masih memiliki beberapa kekurangan, jadi dia menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk memodifikasinya. Teknik bela diri yang sempurna setelah transformasi sudah cukup bagi Ning Qingxuan untuk berkultivasi ke tingkat Kaisar Abadi. Di lautan manusia, Ning Qingxuan pasti tidak akan bisa melihat Xiao Chen tidak peduli seberapa bagus penglihatannya. Terlebih lagi, ia tampak sibuk dan tetap diam. Matanya tampak sayu atau ia menundukkan kepala, bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi di alun-alun. Salam untuk Kaisar Abadi Piao Miao. Di alun-alun, semua orang memberi hormat. Kaisar Abadi Piao Miao mengangguk pelan dan melangkah maju, berkata, semua orang tampak bersemangat. Ini meyakinkanku. Hari ini adalah putaran kedua penilaian kalian. Hanya jika kalian lulus, kalian bisa resmi menjadi murid Piao Miao Dao Chang. Jika gagal, kalian bisa memilih untuk tetap tinggal dan memulai sebagai murid rendahan.
kalian masih memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid penuh di masa depan. Tentu saja, jika kalian tidak menyukainya, kalian bisa memilih untuk pergi. Sebelum Xiao Chen tiba, kota Yuandi sudah mengadakan audisi. Sekarang, orang-orang ini adalah mereka yang lolos audisi. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat sejati dan merupakan elit. Baiklah, jika tidak ada yang keberatan, penilaian akan segera dimulai. Silakan sambut Tuan Shen Yu. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut mendengar suara piano yang merdu, seperti setetes air yang jatuh ke air yang tenang, menimbulkan riak-riak. Lalu, semua orang melihat sesosok sosok yang tak tertandingi sedang memegang sitar di tangannya jatuh dari langit dan mendarat di atas alun-alun. Ia mengenakan jubah biru, tampan dan anggun, lembut dan halus, dengan sikap damai, tidak kompetitif maupun arogan. Setiap gerakannya menunjukkan postur anggun, memberinya sikap abadi. Itu sebenarnya dia. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen mengalihkan pandangannya dari Ning Qingxuan ke orang yang memegang sitar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Awalnya dia mempertimbangkan apakah akan keluar dan mencari Ning Qingxuan secara langsung, tetapi saat ini dia berubah pikiran dan ingin mengalami apa yang disebut penilaian. Sudah bertahun-tahun aku tak bertemu dengannya. Aku penasaran, sudah sejauh mana perkembangannya dalam memainkan alat musik. Saya Ouyang Shenyu. Hari ini, saya merasa terhormat diundang oleh Kaisar Abadi Piao Miao untuk memainkan sebuah karya untuk Anda. Sambil berbincang dan tertawa, Ouyang Shenyu yang mengenakan jubah biru, duduk di tanah di panggung tinggi di alun-alun, dengan harpa ajaib diletakkan di kakinya, dan ke-10 jarinya dengan lembut menekan senar. Tuan Ouyang, bukankah ini ujian masuk? Kenapa kita perlu mendengarkan musik? Ya, bagaimana kalau kita tidak mengerti musik? Bukankah kita akan dirugikan? Masalah ini sangat penting, dan banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena menganggap hal ini tidak adil. Mendengar ini, Kaisar Abadi Piao Miao berkata dengan acuh tak acuh, kau tak perlu mengerti musik. Saat Tuan Shenyu bermain, kau harus berusaha sebisa mungkin untuk mendekatinya. Jarak antara kau dan dia akan menjadi skormu. Semakin dekat kau dengan Tuan Shenyu, semakin baik skormu. Benar. Ouyang Shenyu pun berkata dengan tenang, seperti yang dikatakan Kaisar Abadi Piao Miao, musikku mengandung unsur agresi tertentu. Kau harus melawan saat maju. Semakin kau maju pada akhirnya, semakin tinggi peringkatmu. Setelah penjelasan dari Kaisar Abadi Piao Miao dan Ouyang Shenyu, semua orang tiba-tiba mengerti. Ada pertanyaan. Tanya Ouyang Shenyu, kalau tidak, ayo kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, ujung jari Ouyang Shenyu menari di atas senar sitar, dan mulai memainkan melodi yang elegan. Lagunya menenangkan dan lembut, dan semua orang sempat bingung. Namun tak lama kemudian seseorang terbangun dan teringat aturan penilaian. Mengenakan biaya. Seseorang mengambil alih pimpinan dan bergegas maju, dan dalam sekejap dia telah melompat sejauh 3 kaki. Melihat hal itu, yang lain pun tak mau ketinggalan dan bergegas maju juga. Tiba-tiba, ratusan orang ini bergegas menuju Ouyang Shenyu seperti air pasang. Pada saat ini, jari-jari giok Ouyang Shenyu memetik senar sitar, dan nadanya tiba-tiba berubah, menjadi tajam dan mematikan, dan seluruh penonton tercengang. Peng! 10 orang pertama yang terkena langsung terpental oleh tekanan udara dan terlempar mundur lebih dari 10 kaki. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut tetapi tidak takut. Mereka mulai mengerahkan energi untuk melawan, tidak lagi berusaha bergerak cepat, dan maju selangkah demi selangkah. Ouyang Shenyu kembali mengubah nada piano. Bunyinya cepat dan tajam, bagaikan suara ribuan pedang yang beradu, dengan momentum yang menggetarkan hati dan jiwa. Ah! Ada yang tak tahan, menutup telinga dan dada karena kesakitan, langkahnya menjadi tidak teratur, dan mereka pun mundur tanpa sadar. Beberapa orang mengandalkan tekad mereka yang luar biasa untuk bertahan dan terus bergerak maju, tetapi keadaan menjadi lebih tragis karena mereka tersapu oleh tekanan udara yang tidak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, ratusan orang di alun-alun itu menjadi kacau, tidak tahu harus berbuat apa di tengah alunan musik piano yang mencekam itu. Namun, ada satu pengecualian. Dia tidak melangkah satu langkah pun dari awal hingga akhir, selalu berdiri diam dan tetap tenang. Ia membiarkan dirinya dikepung oleh ribuan pedang dan dihantam oleh jeram, bagaikan setetes air di lautan, sangat kecil, namun berdiri tegak dan bangga, ulet dan pantang menyerah, dan tak ada apapun di sekitarnya yang dapat mengganggunya. Kaisar Abadi Piao Miao memperhatikan Xiao Chen dan sedikit mengernyit. Ada kegembiraan, tetapi juga keraguan. Benarkah ada orang yang dapat memahami lagu ini dan menikmatinya? Ouyang Shenyu tak diragukan lagi seperti telah menemukan benua baru. Ia menatap Xiao Chen, yang berdiri seperti pohon pinus di ladang, dengan mata terbelalak, dan sangat terkesan. Kali ini, ia kebetulan mengunjungi Kaisar Abadi Piao Miao. Ia mengetahui bahwa Kaisar Abadi sedang menambah staf kuil Tao dan perlu melakukan seleksi dan penilaian. Maka, ia tertarik dan berinisiatif untuk menjadi sukarelawan dan menguji orang-orang dengan pianonya. Sekelompok pendatang baru dengan bakat rata-rata dan kultivasi rendah, awalnya diduga tidak akan mempunyai kinerja yang menonjol. Namun, kemunculan Xiao Chen tidak diragukan lagi mengejutkannya. Bahkan di antara teman-temannya, sangat sedikit yang dapat memahami lagu ini. Siapa namanya?
Kaisar Abadi Piao Miao tiba-tiba bertanya kepada murid di sampingnya, dan jelas bahwa dia juga memiliki perasaan terhadap Xiao Chen. Akan tetapi, murid-murid di sekitarnya saling berpandangan dengan bingung, karena tidak seorang pun mengenali Xiao Chen. Tidak ada yang mengenalnya. Ekspresi Kaisar Abadi Piao Miao menjadi gelap saat ia menegur, bagaimana caranya? Bukankah kau yang mendaftarkan informasi itu sejak awal? Dia, sepertinya tidak termasuk di antara orang-orang yang terdaftar. Bisik seorang murid perempuan, mungkin terlalu banyak orang dan aku melewatkannya. Kenapa kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu? Kaisar Abadi Piao Miao bahkan lebih marah. Guru, jangan salahkan kakak senior Su. Xiaoyan mengenalnya. Seorang wanita tiba-tiba berkata. Wanita ini tidak lain adalah dia yang telah menangkap Xiaoyan dan Xiao Chen sebelumnya. Oh, Xiaoyan, apa kau mengenalnya? Kaisar Abadi Piao Miao mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di sampingnya. Xiaoyan juga tiba-tiba terkejut dan tampak panik. Ketika dia melihat Xiao Chen berdiri seperti itu, hatinya pasti menjadi dingin. Selama Xiao Chen diperhatikan, hubungannya dengan Zhou pasti akan terungkap. Dan karena kejadiannya tiba-tiba, dia bahkan tidak menanyakan nama Xiao Chen. Sekarang tuannya bertanya, bagaimana dia harus menjawab. Xiaoyan, ada apa denganmu? Tuan sedang bertanya, tolong beritahu aku secepatnya, desak wanita itu. Aku. Xiaoyan sangat cemas, tetapi tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya dan dia berkata, Guru, aku tidak tahu namanya, tetapi Suster Ning tahu bahwa mereka berteman. Bab 907. Perkataan Xiaoyan tentu saja menimbulkan kehebohan besar, dan mata semua orang tertuju pada wanita berkerudung yang selalu khawatir itu. Ada apa denganmu? Aku sudah bilang untuk memilih seseorang, tapi kau malah terus-terusan membahas masalah ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu untuk mengelola dojo di masa depan jika aku terus-terusan seperti ini? Kaisar Abadi Piao Miao sangat marah. Kelompok murid ini telah sangat mengecewakannya. Namun, karena topiknya beralih ke Ning Qingxuan, dia pun bertanya, Qingxuan, apakah yang dikatakan Xiaoyan benar? Apakah kamu mengenalnya? Ning Qingxuan jelas-jelas sedang teralihkan perhatiannya, tenggelam dalam pikirannya. Baru setelah Kaisar Abadi Piao Miao bertanya, ia tersadar kembali dan bertanya, siapa? Bagaimana aku bisa mengenalnya? Kaisar Abadi Piao Miao mengerutkan kening dan menatap Xiaoyan dengan tatapan bertanya. Melihat ini, Xiaoyan memucat ketakutan dan segera berkata, adik Ning, lihat lebih dekat. Dia bilang dia datang jauh-jauh untuk menemuimu. Seharusnya kau tidak mengenalinya, kan? Datang jauh-jauh untuk menemuiku. Ning Qingxuan terkejut dan untuk pertama kalinya mendongak ke arah pemuda di lapangan. Awalnya, ada keraguan. Lalu, dia gemetar karena tidak percaya, menatap pemuda itu dengan saksama, tidak mau mengalihkan pandangan barang sedetik pun. Kenapa dia ada di sini? Ning Qingxuan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Xiao Chen lagi saat dia sedang dalam keadaan yang sangat bingung. Dan Xiaoyan mengatakan bahwa dia datang ke sini khusus untuk menemuinya. Qingxuan, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Nada bicara Kaisar Abadi Piao Miao terdengar ragu. Guru, dia hanya teman biasa yang kutemui di alam bawah. Ning Qingxuan pun menenangkan diri dan menjawab. Teman biasa. Kaisar Abadi Piao Miao jelas tidak mempercayainya. Meskipun Ning Qingxuan menyembunyikannya dengan sangat baik, ketika dia melihat reaksi dan ekspresi Xiao Chen saat itu, dia berani menyimpulkan bahwa hubungan di antara mereka tidak biasa. Aku tidak menyangka itu hanya seorang ascender dari alam bawah. Tidak ada yang perlu diolah. Kaisar Abadi Piao Miao awalnya tertarik pada Xiao Chen, tetapi ketika dia melihat bahwa Ning Qingxuan memiliki hubungan dekat dengannya, dia mulai merasa jijik. Keberadaan Ning Qingxuan sudah dipastikan, bagaimana mungkin dia membiarkan orang luar menghancurkannya. Guru, saya akan menyapanya. Ning Qingxuan mengatakan ini sambil melompat keluar, mengenakan pakaian putih tak tertandingi dan menari dengan sosok halus. Sudah terlambat bagi Kaisar Abadi Piao Miao untuk menghentikannya, dan tidak pantas baginya untuk marah di depan begitu banyak orang. Dia hanya terlihat sangat jelek. Xiao Chen. Xiao Chen masih mendengarkan musik Ouyang Senyu ketika tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya dan tersadar lalu menoleh. Apakah itu benar-benar kamu? Ning Qingxuan tenggelam dalam kegembiraan tak berujung, dan air matanya tampak hendak meledak. Momen ini tidak diragukan lagi merupakan momen yang paling menggembirakan baginya sejak ia naik ke negeri dongeng. Xiao Chen menatap Ning Qingxuan, memikirkan sesuatu. Awalnya dia mengira Ning Qingxuan hidup dengan baik di sini dan memiliki guru yang sangat terkenal, jadi dia bisa pergi dengan tenang setelah berbicara beberapa patah kata dengan Ning Qingxuan. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Ning Qingxuan pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik di sini. Karena menurut kesannya, Ning Qingxuan adalah orang yang keras kepala, mandiri dan percaya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ning Qingxuan tampak memperlihatkan kegembiraan, tetapi sebenarnya dia hanya memperlihatkan ketidakberdayaan dan kegelisahannya. Seandainya Ning Qingxuan punya guru yang peduli padanya dan kakak serta adik senior yang memperlakukannya dengan baik, ia pasti akan sangat bahagia di sini. Ia akan senang ketika melihat dirinya sendiri, tetapi ia tidak akan terlalu bersemangat karena itu hanyalah hiasan.
Hanya saat dia merasa tidak berdaya dan putus asa, lalu tiba-tiba melihat orang atau benda yang dirindukannya, barulah dia menjadi begitu gembira karena kontras tersebut. Ini bukan tempat untuk bicara, ayo kita pergi ke tempat lain. Kata Xiao Chen kepada Ning Qingxuan. Ya. Ning Qingxuan mengangguk. Dia juga tahu di sini tidak nyaman. Qingxuan, apa yang kau lakukan? Teriak Kaisar Abadi Piao Miao dengan suara berat, masih waktu penilaian. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Kembalilah sekarang. Ning Qingxuan mendengar ini, berbalik dan menatap Xiao Chen, dan bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan Piao Miao Dao Chang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu, tapi ada beberapa hal yang tak terduga. Kata Xiao Chen. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Menara Tianxiang, di kota Yuandi dan tunggu aku. Aku akan segera datang. Kata Ning Qingxuan. Xiao Chen menatap Kaisar Abadi Piao Miao dan mengangguk, oke. Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Ning Qingxuan, sambil memperingatkannya, jika kamu menemui kesulitan, hancurkan saja. Meskipun Ning Qingxuan bingung, dia tetap menerima slip giok itu dan berkata, saya mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Chen berkata demikian dan hendak pergi. Tunggu. Ouyang Zhenyu tiba-tiba berteriak, adik kecil, penilaiannya belum selesai. Kalaupun kamu tidak mau bergabung dengan Piao Miao Dojo, tolong dengarkan lagu ini. Seni memainkan sitar begitu sepi sehingga sulit menemukan belahan jiwa. Ouyang Zhenyu tidak ingin terlibat dalam urusan Xiao Chen dan kuil Tao Piao Miao. Dia hanya tahu bahwa Xiao Chen adalah seorang ahli memainkan sitar, dan dia benar-benar ingin Xiao Chen mendengarkan keseluruhan musik itu. Mendengar ini, Xiao Chen terdiam, tetapi tidak berbalik. Ia membelakangi Ouyang Zhenyu dan berkata, kau belum memahami inti lagu ini. Tidak ada gunanya terus mendengarkan. Mendengar ini, Ouyang Zhenyu jelas tercengang, dan sedikit kebingungan terlintas di benaknya. Dia telah berlatih lagu ini berkali-kali dan mengira dia sangat menguasai lagu itu sehingga dia bisa memainkannya sambil menutup mata. Tetapi Xiao Chen benar-benar berkata bahwa dia belum memahami hakikat. Karena curiga, dia hendak bertanya lagi, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat Xiao Chen sudah tidak ada di tempat kejadian. Setelah Xiao Chen meninggalkan kuil Tao Piao Miao, dia pergi ke Menara Tianxiang yang disebutkan Ning Qingxuan. Tianxiang Lou adalah restoran paling terkenal di kota Yuandi. Suasananya elegan dan unik, dan anggur perinya pun semakin istimewa. Banyak orang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer ke kota Yuandi hanya untuk menikmati secangkir anggur peri Tianxiang Lou. Xiao Chen membayar batu abadi yang mahal, memesan tempat duduk yang tenang dan elegan, dan memesan 3 pot anggur abadi berkualitas tinggi. Karena dia tahu ada 2 orang yang akan datang menjenguknya nanti. Yang satu adalah Ning Qingxuan dan yang lainnya adalah Ouyang Zhenyu. Sekitar 2 jam kemudian, Ouyang Zhenyu benar-benar muncul dan menemukan Xiao Chen lebih cepat daripada Ning Qingxuan. Duduk. Xiao Chen mengangkat kepalanya, melirik Ouyang Zhenyu, dan berkata ringan. Ouyang Zhenyu memandang anggur yang telah disiapkan di atas meja dan bertanya dengan ragu, apakah kamu tahu aku akan datang? Tentu saja kau datang, karena kau penggemar berat musik. Xiao Chen menyesap anggurnya dan berkata dengan puas, dari teknikmu, aku tahu kau telah berlatih Immortal Sword Heart Searching Song, tak kurang dari 10 juta kali, dan kau pikir kau telah menguasai lagu itu sepenuhnya. Namun, kritikku membuatmu curiga, jadi kau pasti datang untuk menanyaiku. Ouyang Zhenyu tersenyum getir mendengarnya dan berkata, persis seperti yang kau katakan. Kau sudah menebak pikiranku. Aku tidak punya hobi lain dalam hidupku selain musik sitar. Aku selalu mengejar kesempurnaan dan tidak bisa menoleransi kekurangan sekecil apapun. Ouyang Zhenyu sangat teliti dan menuntut dalam seni memainkan sitar, berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ketika Xiao Chen mengatakan bahwa dia belum cukup dewasa dan tidak bisa mencapai esensinya, dia tidak bisa tenang sama sekali. Jika saya tidak bertanya dengan jelas, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa tidur dan makan. Tunggu. Ouyang Zhenyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan menatap Xiao Chen dengan kaget, bagaimana kau tahu itu, lagu pencarian hati pedang abadi. Meski bukan kali pertama ia membawakan The Very Sword Questioning the Heart Song, ia belum pernah membicarakan judulnya di hadapan dunia. Secara logika, tidak mungkin Xiao Chen mengetahui judul lagu itu. Melihat ekspresi cemas Ouyang Zhenyu, Xiao Chen mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus, lalu berkata dengan tenang, karena pedang abadi yang menanyai hati diciptakan olehku. Bab 908. Omong kosong. Raut wajah Ouyang Zhenyu tiba-tiba berubah setelah mendengar ini, dan ia menegurnya dengan kasar, bagaimana mungkin lagu pencarian hati pedang abadi itu hasil karyamu? Kau masih sangat muda, jangan bicara omong kosong. Dia mengira Xiao Chen adalah orang yang mengerti sitar dan suka bepergian, jadi dia mengagumi Xiao Chen. Penghargaan semacam ini adalah penghargaan yang diberikan generasi muda kepada generasi tua. Namun Xiao Chen malah membanggakan bahwa lagu pencarian hati pedang abadi diciptakan olehnya, yang mana tidak diragukan lagi membuat Ouyang Zhenyu sangat marah, dan persepsinya terhadap Xiao Chen pun anjlok. Lagu peri pedang kepedulian digubah oleh seorang maestro yang ia hormati. Bisa dikatakan, kemampuan bermain alat musiknya saat ini sepenuhnya berkat bimbingan sang maestro.
Meskipun sang guru tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah muridnya, namun dalam benaknya, kedudukan sang guru tidak ada bandingannya, mulia dan suci, dan tidak seorang pun boleh menghujatnya. Itu benar sekali, jadi kenapa kau mengarangnya begitu saja? Xiao Chen berkata dengan tenang, lagu pencari hati pedang abadi memang diciptakan olehku saat itu, dan kemudian diberikan kepada jiwa yang ditakdirkan di tepi Danau Ziwei. Ngomong-ngomong, sepertinya dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu, Ouyang, yaitu Ouyang Wuji. Aku ingin tahu apakah kau mengenalnya. Mendengar ini, Ouyang Senyu gemetar seluruh tubuhnya dan menatap Xiao Chen dengan tak percaya, kamu. Siapa kamu? Ouyang Senyu adalah nama yang ia ganti setelah pensiun dari dunia. Nama aslinya adalah Ouyang Wuji. Di tepi Danau Ziwei pula dia bertemu dengan guru tersebut, yang mengajarinya lagu pencarian hati pedang peri. Hal-hal ini adalah rahasianya, dan tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Tetapi mengapa Xiao Chen mengetahuinya dengan sangat jelas, seolah-olah dia ada di sana secara langsung, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Ning Qingxuan telah memanggil nama Xiao Chen. Xiao, nama keluarga ini. Apakah Anda Tuan Xiao? Ouyang Senyu bertanya ragu-ragu, menatap Xiao Chen, seolah ingin menganalisis setiap perubahan dalam ekspresi Xiao Chen. Dia menantikannya, tetapi dia tidak yakin. Guru itu meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Ketika mendengar kabar buruk itu, beliau sangat sedih dan tertekan, sehingga beliau mengganti namanya dan hidup menyendiri. Beliau baru muncul kembali baru-baru ini atas undangan seseorang. Jadi meskipun Xiao Chen sangat mirip dengan ahli itu kecuali penampilannya, dia tetap tidak berani langsung memastikannya. Xiao Chen tahu bahwa Ouyang Senyu masih skeptis, jadi dia berkata dengan tenang, ingatkan aku pernah memberitahumu tentang tingkat ketiga Qingdao. Mendengar ini, tubuh Ouyang Senyu kembali bergetar, dan panas membara perlahan menjalar di hatinya. Nada suaranya menjadi lebih hormat, tiga ranah sitar itu mendalam dan misterius. Aku ingin mendengar penjelasanmu yang terperinci. Pada tahap awal jalur sitar, semakin keras suaranya, semakin kuat dan agung jadinya, mampu menyapu bersih ribuan pasukan. Kata Xiao Chen dengan tenang, musik yang kau tampilkan saat penilaian tadi milik alam ini. Seni paling dasar dalam memainkan Qin adalah mengejar efek yang agung. Ketika suara Qin keluar, bagaikan deburan ombak dan serangan ribuan pasukan, megah dan dahsyat. Alam ini tampak kuat, tetapi sebenarnya terlalu berfokus pada efek-efek yang dangkal. Alam ini sebenarnya tidak layak dianggap sebagai alam kelas atas untuk seni memainkan sitar yang elegan. Tentu saja, Ouyang Senyu hanya menguji sekelompok pendatang baru, jadi ia menggunakan suara piano paling dasar. Pencapaiannya sendiri pasti lebih dari sekadar tingkat dasar. Di ranah kedua jalur sitar, bunyinya menjadi lebih redup, nadanya lebih halus, muncul dan menghilang, sebuah kesempurnaan yang alami dan tanpa celah. Seseorang dapat memasuki ranah penguasaan. Alam kedua permainan piano tidak lagi mengejar efek visual yang kuat secara membabi buta, tetapi berfokus pada perubahan suasana hati, kesatuan manusia dan piano, serta peralihan bebas antara suara dan keheningan. Alam ketiga dari jalur sitar adalah ketika pikiran terbebas dari urusan duniawi. Kemanapun pikiran menjangkau, apapun jangkauan suara, yang keluar hanyalah suara tertinggi. Bertransformasi ke dalam segala bentuk, ia mencapai puncak kesempurnaan. Di alam ketiga jalan sitar, hati seseorang tak lagi terikat oleh urusan duniawi. Ia dapat memainkan sitar sesuka hatinya, dan setiap ketukannya dapat menghasilkan suara tertinggi, yang mampu berkembang menjadi berbagai konsepsi artistik. Inilah alam puncak jalan sitar. Jika aku tidak salah, kamu telah mencapai tingkat ketiga Qingdao. Sembari berbicara, Xiao Chen menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Ouyang Senyu mendengarkan dengan kaget, dan sampai dia selesai mendengarkan penjelasan Xiao Chen tentang tiga alam jalan sitar, tidak ada lagi sedikit pun keraguan di hatinya. Tiba-tiba dia berdiri dari tempat duduknya dan berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara plop, tampak gembira dan saleh. Ouyang Wuji, salam tuan. Untungnya, Xiao Chen memesan kamar pribadi dengan layar yang menghalangi pandangan, jadi tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa melihatnya, kalau tidak, pasti akan aneh. Bagaimana mungkin seorang guru senior yang tampak begitu misterius, menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada seorang anak muda? Dan jika seseorang yang mengenal Ouyang Senyu melihatnya, mereka akan sangat terkejut. Karena kultivasi Ouyang Senyu telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Abadi, ia merupakan salah satu orang terkuat di alam abadi Changyan dan dapat disejajarkan dengan penguasa seperti Master Pavilion Bayangan dan Master Villa Yuanxi. Siapakah di dunia ini yang layak untuk berlutut di hadapannya? Namun, Ouyang Senyu tidak malu dengan tindakannya, tetapi begitu gembira hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tanpa Xiao Chen, Ouyang Senyu hari ini tidak akan ada. Xiao Chen telah menyelamatkan hidupnya, dan dia bersedia berlutut. Lagi pula, siapa Xiao Chen? Dia pernah menjadi kaisar abadi yang mendominasi dunia peri dan menguasai surga. Setiap kali para dewa dan iblis di tiga alam mendengar namanya, mereka akan ketakutan setengah mati dan mengompol. Sekalipun Xiao Chen tidak pernah memberinya bimbingan, tindakan berlutut ini tetap saja tidak adil. Berdiri. Kamu sekarang orang yang berstatus. Tidak pantas melakukan upacara semegah itu. Xiao Chen berkata dengan ringan.
Di kehidupan sebelumnya, meskipun ia tidak menerima murid dan tidak mendirikan kekuasaan apapun, ia memiliki sekelompok pengikut, dan ketika ia sedang ingin, ia juga akan memberikan bimbingan kepada mereka yang ditakdirkan menjadi mentornya. Seni sitar adalah seni yang sepi, dan jarang menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, saat pertama kali bertemu Ouyang Senyu, dia mengagumi kecintaannya pada piano, berdiskusi tentang piano dengannya, dan bahkan mengajarinya lagu pertanyaan hati pedang abadi. Ouyang Senyu berdiri, tetapi tidak berani duduk bersama Xiao Chen lagi. Ia berdiri di samping Xiao Chen dengan kepala tertunduk seperti seorang pelayan. "Apa yang kau lakukan?" tanya Xiao Chen tanpa berkata apa-apa, "Kenapa kau tidak duduk saja?" "Tuan, saya merasa tenang bila berbicara dengan Anda seperti ini." Ouyang Senyu berkata dengan serius. Berbeda dengan mereka yang memuja Xiao Chen karena takut akan kekuatannya, ia sungguh-sungguh menghormati Xiao Chen dari lubuk hatinya. Xiao Chen berkata tanpa daya, "Baiklah, kalau begitu terserah padamu." "Terima kasih, Tuan." Ouyang Senyu mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu dengan penuh semangat bertanya, "Tuan, karena Anda mengatakan bahwa kemampuan sitar saya telah mencapai tingkat ketiga, mengapa Anda mengatakan bahwa saya belum mampu memainkan inti dari lagu pencarian hati pedang abadi?" Jika sebelumnya, dia hanya akan penasaran dengan pendapat Xiao Chen, tetapi sulit dikatakan apakah dia akan menganggapnya serius pada akhirnya. Namun, setelah mengetahui identitas Xiao Chen, dia tidak berani lagi mempertanyakan perkataan Xiao Chen. Xiao Chen berkata bahwa dia belum mencapai hakikat, yang berarti bahwa lagu hati nurani pedang abadi yang dimainkannya memang memiliki beberapa kekurangan. Karena kau baru mencapai ambang batas alam ketiga jalur sitar. Kau masih punya jalan panjang untuk benar-benar menguasainya. Kata Xiao Chen dengan tenang, kau terlalu serius menganggap lagu pencarian hati pedang abadi dan terlalu terobsesi dengan karya itu sendiri. Alam ketiga yang sejati adalah mengikuti kata hati dan tidak terikat oleh hal-hal materi. Kau harus melupakan lagu pencarian hati pedang abadi sebelum kau bisa memainkan lagu pencarian hati pedang abadi yang sejati. Bab 909. Ikuti kata hatimu dan jangan terpaku pada hal-hal materi. Hanya dengan melupakan lagu pencarian hati pedang abadi, kau dapat memainkan lagu pencarian hati pedang abadi yang sejati. Ouyang Senyu bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, tetapi sangat sulit untuk memahami arti sebenarnya dalam waktu singkat. Jika saya lupa lagu pencarian hati pedang peri, bagaimana cara memainkannya? Kamu tidak bisa terburu-buru dalam hal seperti ini. Jalani saja perlahan-lahan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun ia mengajarkan Ouyang Senyu dasar-dasar seni sitar, bagaimana seseorang bisa maju dalam berlatih seni tersebut hanya dengan beberapa kata. Lebih jauh lagi, ada alam keempat dalam jalan sitar, yang merupakan jalan sitar yang hakiki. Namun, Ouyang Senyu bahkan tidak bisa memahami esensi alam ketiga, sehingga mustahil baginya untuk mencapai alam keempat. Karena itu, Xiao Chen tidak berniat melanjutkan. "Mengapa kamu mengganti namamu menjadi Ouyang Senyu?" Xiao Chen bertanya, mengganti topik pembicaraan. Ouyang Senyu berkata, "Setelah mendengar kabar wafatnya guru, saya pensiun dan meninggal dunia, menghabiskan hari-hari saya bersama sitar. Menerobos alam ketiga dari jalur sitar membutuhkan pelepasan semua gangguan dan pemurnian semua pikiran, jadi saya menyingkirkan semua yang pernah terhubung dengannya, bahkan mengganti nama saya. Meskipun apa yang kamu lakukan mungkin efektif, itu tidak perlu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Hal terpenting dalam memainkan kin adalah kondisi pikiran, tetapi seseorang tidak harus pensiun dan mengganti nama untuk dapat mengolah pikirannya. Kalau dipikir-pikir sekarang, sebenarnya itu tidak perlu. Kata Ouyang Senyu dengan keyakinan yang mendalam, tapi waktu itu aku sedang bosan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kulupakan. Jadi, kamu keluar kali ini karena kamu akhirnya tercerahkan. Itu sebagian alasannya, tapi alasan utamanya adalah saya diundang. Oh. Xiao Chen bertanya, Kaisar Abadi Piao Miao. Bukan. Ouyang Senyu menggelengkan kepalanya. Dia makhluk terkuat di alam abadi Changyan, Kaisar Yuan. Kaisar Yuan. Xiao Chen tertegun saat mendengar ini. Tentu saja dia tahu bahwa kota Yuan dinamai menurut nama seseorang. Kaisar Yuan, Kaisar abadi tingkat atas dari Ordo ke-12, adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di alam abadi Changyan. Bahkan kekuatan dominan seperti Villa Yuanxi dan Paviliun Bayangan pun harus bersikap sopan kepada Kaisar Yuan. Yang lebih penting, Kaisar Yuan pernah menciptakan kekuatan di alam abadi Ziwei, dan pernah menduduki peringkat di antara 10 Kaisar abadi Agung Ziwei, setara dengan orang kuat legendaris seperti Patriark Jalan Jahat dan Rubah Surgawi Ekor 9. Ya, Tuan, Anda seharusnya lebih mengenalnya daripada saya. Ouyang Senyu mendesah, sayang sekali seorang master legendaris di generasinya berada di ambang hidup dan mati. Saya khawatir kematiannya sudah dekat. Xiao Chen mengerutkan kening mendengar ini dan berkata, dengan kekuatan Kaisar Yuan, bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Karena tanah tak bertuan. Ouyang Senyu berkata perlahan, beberapa dekade yang lalu, Kaisar Yuan memimpin sekelompok guru untuk memaksa masuk ke tanah tak bertuan, tetapi berakhir dengan kekalahan. Rekan tahu Kaisar Yuan tewas di tempat, dan Kaisar Yuan juga terluka parah dan tak dapat pulih. Hingga hari ini, beliau hanyalah lilin yang tertiup angin. Apakah Anda menghadapi serangan teroris di wilayah tak bertuan? Xiao Chen juga sedikit bingung tentang ini.
Ia juga pernah menjelajah ke kedalaman tanah tak bertuan sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Ia membuat lingkaran dan kembali dengan selamat. Siapapun selain dia yang memasuki wilayah tak bertuan itu akan mati atau terluka, atau menghadapi kejadian mengerikan. Saya sudah lama mengasingkan diri, dan situasi spesifiknya masih belum diketahui. Mungkin kekuatan seperti Paviliun Bayangan dan Villa Yuanxi tahu cerita di dalamnya, atau kita bisa langsung bertanya kepada Kaisar Yuan. Kata Ouyang Senyu. Dengan identitas Xiao Chen, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk langsung menemui Kaisar Yuan untuk bertanya dengan jelas, dan Kaisar Yuan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Meskipun Xiao Chen memiliki keraguan dalam hatinya, dia tidak berniat untuk segera berangkat mencari Kaisar Yuan. Tidak peduli seberapa parah luka Kaisar Yuan, dia tidak akan langsung mati. Ketika kultivasi seseorang mencapai levelnya, bahkan jika dia bisa mati kapan saja, beberapa ratus tahun bukanlah masalah sama sekali, bahkan tidak 1 atau 2 hari. Kaisar Yuan jelas mengundang lebih dari sekadar Ouyang Senyu. Setelah semua orang tiba, pasti ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tuan, apakah Anda sedang menunggu murid Kaisar Abadi Piao Miao? Ouyang Senyu bertanya ragu-ragu. Sebelumnya di kuil Tao Piao Miao, dia melihat Xiao Chen dan Ning Qingxuan saling mengenali, dan hubungan mereka tampak luar biasa. Tentu saja. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah hubunganmu dengan Kaisar Abadi Piao Miao baik? Aku tidak bisa bilang ini terlalu bagus. Kita baru beberapa kali bertemu dan saling mengenal lewat interaksi. Kata Ouyang Senyu jujur. Jadi apa pendapatmu tentang karakternya? Tanya Xiao Chen. Karakter. Ouyang Senyu tertegun. Ini. Kupikir karena dia berstatus tinggi dan dihormati orang lain, karakternya seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Ketika Xiao Chen mendengar ini, ia tahu bahwa ia telah bertanya dengan sia-sia. Ouyang Senyu jelas tidak tahu banyak tentang Kaisar Abadi Piao Miao dan hanya fokus pada permukaannya. Xiao Chen. Pada saat ini, Ning Qingxuan bergegas ke atas dan masuk ke kamar pribadi. Dilihat dari penampilannya yang terengah-engah, dia pasti sudah berlari jauh-jauh ke sini. Tuan Senyu, mengapa Anda ada di sini juga? Ning Qingxuan tercengang saat melihat Ouyang Senyu. Setelah Xiao Chen pergi, dia memohon kepada gurunya agar membiarkannya berbicara dengan Xiao Chen sendirian, tetapi gurunya berulang kali menolak dengan sikap keras. Selama waktu ini, Ouyang Senyu buru-buru menyelesaikan penilaian, lalu buru-buru berpamitan kepada gurunya dan pergi. Ia masih bingung saat itu. Tanpa diduga, Ouyang Senyu datang menemui Xiao Chen. Nona Ning. Ouyang Senyu mengetahui bahwa Ning Qingxuan dan Xiao Chen memiliki hubungan dekat, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya dan sangat sopan. Meskipun Ning Qingxuan bingung, ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Xiao Chen saat ini, jadi ia tidak peduli. Ia bertanya dengan lemah, Tuan Senyu, saya ingin bicara dengan Xiao Chen sendirian. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Ouyang Senyu adalah sosok yang tak tertandingi di tingkat ke-10 Kaisar Abadi. Ning Qingxuan tahu bahwa permintaan ini sangat tidak sopan, jadi dia sangat takut membuat Ouyang Senyu marah. Namun tanpa diduga, Ouyang Senyu tampak mengerti dan tersenyum, tidak masalah, kalian ngobrol saja, aku akan jalan-jalan keluar. Setelah mengatakan itu, Ouyang Senyu meninggalkan ruang pribadi itu. Mengapa kamu begitu mudah diajak bicara? Ning Qingxuan kagum. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan duduk di sebelah Xiao Chen, menatapnya dengan mata indahnya yang dipenuhi berbagai emosi. Xiao Chen, apakah kau benar-benar datang ke sini khusus untuk menemuiku? Tanya Ning Qingxuan. Tentu saja. Xiao Chen mengangguk. Aku pergi ke alam bawah dan mengetahui bahwa kau naik ke surga setengah tahun yang lalu. Ayah dan kakek buyutmu memintaku untuk mencari tahu tentangmu. Jadi begitulah adanya. Ekspresi Ning Qingxuan sedikit gelap saat mendengar ini, dan dia tampak sedikit kecewa dengan hasilnya. Itu hanya komisi, bukan niat awalnya. Itu dua arti yang berbeda. Ada apa? Xiao Chen menatapnya dan bertanya. Ning Qingxuan terdiam sejenak, lalu bertanya, aku akan bertanya padamu, dan jawablah dengan jujur. Ada masalah apa? Tanya Xiao Chen bingung. Saya berlatih teknik Anda, dan batasan-batasan pada tubuh yin ekstrim bawaan saya telah dihapus, dan tingkat kultivasi saya meningkat pesat. Lalu, apakah saya masih memiliki tubuh yin ekstrim bawaan sekarang? Tanya Ning Qingxuan. Tentu saja. Jawab Xiao Chen tegas, teknik itu hanya membantumu menyeimbangkan yin dan yang dengan sempurna. Teknik itu sebagian mengkompensasi kekurangan tubuh yin ekstrim bawaanmu, tetapi tidak mengubah fisikmu, jadi kamu tetaplah tubuh yin ekstrim bawaan. Dengan kata lain, jika aku berlatih kultivasi ganda dengan seorang pria, efeknya tetap akan sangat baik pada pria itu. Tanya Ning Qingxuan lagi. Xiao Chen. Melihat Xiao Chen tidak menjawab, Ning Qingxuan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam dan berkata dengan serius, kalau begitu, mari kita berlatih kultivasi ganda. Bab 910. Kata-kata Ning Qingxuan benar-benar mengejutkan. Poin pentingnya adalah dia tampak sangat serius, matanya yang indah menatap Xiao Chen lekat-lekat, seolah dia merindukan persetujuan Xiao Chen. Bukankah seharusnya seorang gadis bersikap lebih pendiam? Xiao Chen merasa tak berdaya dan geli. Kenapa kamu begitu pendiam? Aku suka kamu. Sejak kamu melakukan itu padaku di istana bawah tanah keluarga Ning.
Aku sudah bertekad untuk bersamamu. Ning Qingshuan benar-benar membiarkan dirinya lepas begitu saja. Lagi pula, hanya ada dia dan Xiao Chen di sini, jadi dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Jangan memfitnahku. Hari itu aku hanya menggunakan tenaga dalamku untuk membantumu menyembuhkan flu dan mengajarimu beberapa keterampilan. Aku tidak melakukan apapun padamu. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku merasakanmu melepas bajuku sebelum aku pingsan. Kau pasti melihat bagian pribadiku. Kau harus bertanggung jawab atasku. Melihat Xiao Chen masih belum menjawab, Ning Qingshuan menjadi cemas dan bertanya dengan nada kesal, kenapa kamu tidak setuju? Apa aku kurang cantik? Orang yang dibencinya tanpa malu-malu mengganggunya lagi dan lagi. Dan bahkan jika dia menawarkan dirinya kepada orang yang disukainya, dia akan ditolak. Ning Qingshuan benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tapi aku punya tubuh yin yang sangat kuat. Tidak bisakah aku membantumu berkultivasi? Ning Qingshuan berkata, ini adalah dunia peri, yang bahkan lebih kejam daripada dunia kultivasi. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula kekuatanmu untuk melindungi dirimu sendiri. Maksudmu kau rela berkorban demi membantuku meningkatkan kemampuanku? Tanya Xiao Chen dengan aneh. Ini bukan pengorbanan. Aku tetap menyukaimu, dan aku rela memberikannya padamu. Aku tahu orang yang paling kau sayangi adalah Ye Yufei, tapi aku tidak meminta status apapun. Aku hanya ingin memberimu tubuh yin ekstrim bawaanku, itu saja. Kata Ning Qingshuan tanpa bercanda. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Ning Qingshuan cukup lama, lalu akhirnya berkata dengan serius, baiklah, jangan bertele-tele. Jika kamu mengalami kesulitan, beritahu aku langsung, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Faktanya, ketika mereka berada di kuil Tao Piao Miao, Xiao Chen dapat melihat bahwa Ning Qingshuan merasa khawatir. Setelah Ning Qingshuan datang ke sini, hal pertama yang ditanyakannya adalah tentang tubuh yin ekstrim bawaan. Setelah mendapat jawaban positif, ia langsung berkata ingin berlatih kultivasi ganda dengannya. Siapapun yang tidak bodoh dapat menebak bahwa Ning Qingshuan menderita masalah yang sama seperti saat dia berada di alam bawah. Seseorang memanfaatkan tubuh yin yang sangat alamiah yang dimilikinya. Mungkin karena suatu alasan, Ning Qingshuan memang punya perasaan padanya, tetapi dia pasti tidak akan memintanya untuk berlatih kultivasi ganda dengannya begitu mereka bertemu, menempatkan dirinya dalam posisi yang rendah hati. Ning Qingshuan hanya akan membuat pilihan ini ketika dia tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain. Ning Qingshuan terkejut ketika mendengar ini, dan dia menutupinya dengan tatapan mata yang berkedip-kedip, aku tidak menemui kesulitan apapun, kamu terlalu memikirkannya. Xiao Chen tentu saja tidak mempercayainya dan bertanya, gurumu memaksamu. Tapi bukankah semua orang di dojo Piao Miao-mu adalah perempuan? Ning Qingshuan adalah murid Kaisar Abadi Piao Miao. Siapa yang berani mengancam Ning Qingshuan? Kecuali kalau itu adalah Kaisar Abadi Piao Miao sendiri. Jika kita mengesampingkan kelompok pendatang baru yang telah mengikuti ujian masuk, tampaknya semua murid Kaisar Abadi Piao Miao adalah perempuan. Siapa yang ingin berlatih kultivasi ganda dengan Ning Qingshuan? Bagaimana mungkin? Guruku adalah Kaisar Abadi Piao Miao. Kau pasti bisa menebaknya, kan? Kata Ning Qingshuan, dia adalah makhluk yang telah naik dari benua Fengwu 30.000 tahun yang lalu. Dia juga pendiri Sekte Abadi Piao Miao. Dia sangat baik padaku. Dia mungkin memang pendiri Sekte Abadi Piao Miao, tapi baginya, itu hanyalah sekte kecil di alam bawah. Di benaknya, sekte itu sudah lama kehilangan bobotnya dan sama sekali tidak berarti. Jika Kaisar Abadi Piao Miao benar-benar peduli terhadap Sekte Abadi, dia pasti akan kembali dan memberikan bantuan kepada Sekte Abadi lebih dari 30.000 tahun yang lalu, sehingga Sekte Abadi tidak akan terus-menerus ditindas oleh Sekte Feixian. Memang tidak mudah bagi orang biasa untuk pergi dari negeri dongeng ke dunia kultivasi, tetapi Kaisar Abadi Piao Miao adalah Kaisar Abadi tingkat ke-11, dan ada banyak cara untuk turun. Alam Abadi Changyan sangat dekat dengan alam Abadi Chongyang, jadi hanya perlu berjalan beberapa langkah saja. Apakah itu Tuan Muda Paviliun Bayangan? Xiao Chen ingat bahwa Xiao Yan sepertinya telah menyebutkan orang ini. Tidak. Ning Qingshuan menggelengkan kepalanya, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, kalaupun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Kau berada di alam abadi. Kau bisa mengalahkan Zugelin di dunia kultivasi dan menekan Sekte Feixian, tapi bisakah kau mengalahkan guruku? Tuanmu. Xiao Chen mencibir mendengar ini. Seorang Kaisar Abadi tingkat 11 saja tidak cukup memenuhi syarat bagiku untuk bertindak. Ning Qingshuan terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata dengan sedih, aku sangat cemas, bisakah kamu lebih serius? Faktanya, pemahaman Ning Qingshuan tentang Xiao Chen masih tersisa pada titik di mana Xiao Chen mengalahkan Zugelin dan menyelesaikan konspirasi Sekte Feixian. Di dunia kultivasi, penampilan Xiao Chen memang menakjubkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Namun, itu hanyalah dunia budidaya. Di negeri dongeng, para dewa sejati yang dianggap legenda di dunia kultivasi hanyalah orang-orang yang lewat di level terendah. Di atas para dewa sejati terdapat para dewa misterius dan para dewa emas, di atas para dewa emas terdapat para raja abadi, dan di atas para raja abadi terdapat para kaisar abadi. Gurunya, Kaisar Abadi Piao Miao,
merupakan sosok yang paling menonjol di antara para kaisar abadi, dengan tingkat kultivasi setinggi tingkat ke-11 kaisar abadi. Sehebat apapun Xiao Chen, dia baru berada di tahap ascension paling lama 2 atau 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa melawan gurunya? Jadi dia tidak berpikir Xiao Chen bisa membantunya pada awalnya. Dia hanya ingin memberikan hartanya yang paling berharga kepada Xiao Chen, agar apapun yang akan dihadapinya di masa depan, dia tidak takut. Aku serius membicarakan ini denganmu, tapi kau tidak percaya padaku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berteriak dari luar, Ouyang, masuk. Ouyang. Ning Qingshuan bingung saat mendengar ini, bertanya-tanya siapakah Ouyang ini. Baru setelah Ouyang Senyu masuk, ia terkejut. Ia bertanya-tanya apa hubungan mereka dan bagaimana Xiao Chen berani memanggil Ouyang Senyu seperti itu. Ouyang Senyu adalah kaisar abadi tingkat ke-10. Meskipun sedikit lebih rendah dari gurunya, ia juga sangat bergengsi di alam abadi Changyan. Bahkan pemimpin paviliun bayangan dan pemilik Villa Yuanxi akan memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Senyu ketika mereka melihatnya, tetapi Xiao Chen benar-benar memanggilnya Ouyang secara langsung. Intinya, Ouyang Senyu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi yang sangat hormat dan menghampiri Xiao Chen, Tuan, ada yang bisa saya bantu. Tuan. Ning Qingshuan bahkan lebih bingung. Dia ingat bahwa kakek buyutnya juga memanggilnya Tuan Xiao Chen dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Ouyang, aku ingin bertanya padamu, apakah ada murid laki-laki di bawah Kaisar Abadi Piao Miao? Tanya Xiao Chen. Ya. Jawab Ouyang Senyu tegas, namanya Jigang, dan dia adalah murid Kaisar Abadi Piao Miao yang paling berharga dan paling dibanggakan. Kaisar Abadi Piao Miao mencintainya lebih dari apapun dan telah mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihannya. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Ning Qingshuan dan bertanya, apakah itu dia? Ning Qingshuan tahu ia tak bisa menyembunyikannya lagi, jadi ia mengangguk dan berkata, ya, dia murid tertua guru, tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Setelah aku mengikuti guru kembali setengah tahun yang lalu, dia mengasingkan diri. Konon, dia sedang berjuang untuk mencapai alam Kaisar Abadi. Baiklah, tunggu sampai dia keluar, baru kita bicara dengannya. Kata Xiao Chen ringan. Ketika dia keluar dari pengasingannya, dia mungkin sudah menjadi Kaisar Abadi. Xiao Chen, apa kau benar-benar yakin? Ning Qingshuan masih mengungkapkan keraguannya. Kaisar Abadi, keberadaannya begitu jauh baginya. Tetapi dilihat dari nada bicara Xiao Chen, seorang Kaisar Abadi tampaknya benar-benar berada di luar jangkauannya. Bersambung.